Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem atau kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel berpangkat satu dan saling berkaitan sehingga terdapat suatu penyelesaian. Halo, kenalkan nama saya Tito Mangestu. Saya ingin menjelaskan dan melanjutkan tentang linier yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Monika Sari, dan saya ingin menjelaskan tentang sejarah linier secara singkat. Oke, kita lanjutkan. Menjelaskan pengertian tentang sejarah persamaan linier. Sistem persamaan linier sudah digunakan sejak 4000 tahun yang lalu pada masa Babylonian. Meskipun Babel sudah menggunakan sistem persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun istilah sistem persamaan linier sendiri baru muncul sekitar abad ke-17 oleh seorang matematikawan Prancis bernama René Descartes. René Descartes dilahirkan pada tahun 1596 pada tanggal 31 Maret di sebuah desa di Prancis. Dia menempuh pendidikan di Belanda dan belajar matematika di waktu luang. Karya Descartes yang paling menghargai adalah pengembangannya geometri Cartesian yang menggunakan aljabar untuk menggambarkan geometri. Metode di Eropa berasal dari catatan Isaac Newton pada 1670. Ia menulis bahwa semua buku aljabar yang diketahui olehnya kekurangan pelajaran untuk memecahkan persamaan simultan yang Newton kemudian disediakan. Cari Francis Gauss pada tahun 1810 menyusun notasi untuk eliminasi simetrik yang diadopsi pada abad ke-19 oleh komputer tangan profesional untuk memecahkan persamaan normal masalah kuadrat terkecil. Dan itulah secara singkat tentang sejarah linier. Terima kasih. Sama dengan kelas matematika, di mana 4x min 3e menghasilkan 1e, biasanya 1e sama dengan 5 tambah 8, 5 tambah 3 sama dengan 8. Biasanya kalau 1e nggak ditulis, hanya klik aja, maka nilainya 8. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan 8. Oke. Sama dengan min 7x, 8 nya kita turunin, 15 nya kita pindahkan ke ruas ke kanan, yaitu jadi min 15. Jadi kita turunin min 7x sama dengan 8 dikurang 15, yaitu min 7. Oke, jadi di sini x sama dengan min 7. 7 yang ini kita pindahin ke bawah per min 7 sama dengan 1. Teman-teman, kita dapat x-nya 1 ya. X sama dengan 1 itu kita tinggal substitusikan ke yang ini. Jadi di sini y sama dengan 5 dikurang 3 x dikali x yaitu 1, tinggal diturunin di sini 1. Jadi y sama dengan 5 dikurang 3, 5 nya diturunin di sini, dikurang 3 dikali 1 yaitu 3. Jadi y sama dengan 5 dikurang 3 yaitu 2. Oke, jadi nilai x sama
pada mat 1 dan Y sama dengan 2. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas trik bagaimana menyelesaikan soal-soal matrik dengan gampang, terutama yang berkaitan dengan diagmatik. Salah satu trik yang akan saya sampaikan yaitu untuk trik yang pertama. Yang pertama, kalau misalnya mencari diagmatik dari matrik transport di matrik suatu matrik, kalian tidak perlu mentransformkan terlebih dahulu, oke? Karena menilainya akan sama dengan matrik itu tersendiri, seperti ini. Misal saya tulis seperti ini, contoh ini matrik A, ada matrik 2, 5, 1, 4 misalnya. Dimanakah atau tentukan determinan dari A transport? Sebenarnya nggak usah transformkan terlebih dahulu karena nilainya akan sama diagmatiknya. Kita buktikan, coba kalau A transport 2 kali 4 8 kan. Nah, kita tulis 8 itu dikurang 1 kali 5 berarti 5, 8 dikurang 5 berarti 3, hasilnya determinannya 3. Sekarang kalau kita coba transportkan terlebih dahulu, maka A transportnya berarti baris ubah jadi kolom, kolom jadi baris. Pertama 2, 1, baris kedua, pertama 2, 1, baris kedua, jadikan kolom kedua. Coba dari sini berarti determinan A transportnya berapa? 2 dikali 4, 8 dikurang 5, ternyata nilainya sama 3. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa determinan A transport itu nilainya sama dengan determinan A tersendiri. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Farabi dari kelompok 3. Saya ingin membahas tentang persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umumnya A X tambah BY tambah CZ sama dengan D, dimana A itu dimana A, B, C, D adalah konstanta. Penyelesaian persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel atau persamaan linear simultan dilakukan dengan 1. Eliminasi, 2. Substitusi, 3. Interaksi, dan 4. Determinan. Di sini saya ingin menjelaskan cara eliminasi. Eliminasi berarti meniadakan atau menghilangkan harga-harga. Contoh, tentukan harga-harga X, Y, dan Z dalam persamaan linear simultan. Jadi 2X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Ini contoh soal. 2X tambah 3Y tambah tambah Z sama dengan 2. X tambah 2 tambah X tambah 2Y dikurang 3Z sama dengan 1. Min 3X dikurang 5 min 3X dikurang 5Y tambah Z sama dengan 0. Jadi jawabnya misal persamaan 1 2X tambah 3Y, ini 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2, dan X kurang 2 dan sama 2, X kurang 2Y
dikurang 3Z sama dengan 1. P3 nya 3 min 3X kurang 5Y tambah Z sama dengan 0. Seperti itu cara eliminasinya. Terima kasih. Saya Muhammad Rian Fahmi. Hai guys, nama saya Sony. Saya akan coba menjelaskan tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dalam contoh metode campuran. Adapun nanti saya akan coba menjelaskan tentang contoh-contoh satu atau dua contoh tentang SPLDV tersebut. Oke, ini adalah metode campuran yang udah saya kerjakan tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mengerjakan metode ini kita harus memiliki dua persamaan ya. Maka ini adalah contoh persamaan 1 dan 2, yaitu 2x tambah y sama dengan 9, 3x tambah 2y sama dengan 15. Untuk itu kita harus mengeliminasi nilai x dulu untuk mendapatkan nilai y-nya. Maka kita harus silang nilai x yang di sini terhadap dua persamaan ini. Misalkan 3 maka digunakan di persamaan 1, 2 maka turun di persamaan kedua. Cara mengerjakannya itu 3 ini ataupun 2 ini harus dikalikan terhadap persamaan ini, maka didapatkan seperti hasil yang di sebelah sini. Misalkan 3 dikali 2x maka 6x, 3 kali y maka 3y, 3 kali 9 27, maka 6x tambah 3y 27. Untuk persamaan yang kedua, 2 kali 3x sama dengan 6x, 2 kali 2y sama dengan 4y, 2 kali 15 sama dengan 30. Maka untuk mendapatkan nilai y kita harus mengeliminasi lagi. Di sini adalah tanda kurang. 6x tambah 6x dicoret saja. 3y plus 3y kurang plus 4y maka jadi minus ya, minus 1y sama 27 kurang 30 minus 3. Kenapa cuma y aja? Karena setiap variabel itu sudah memiliki nilai 1. Maka di sini adalah minus y sama dengan minus 3. Minusnya dihapus karena sama-sama minus, maka y didapatkan adalah nilainya 3. Y-nya adalah 3. Maka untuk mendapatkan nilai x kita tinggal pindahkan saja terhadap nilai persamaan yang tadi sebelumnya. Kita bisa ambil salah satu contoh persamaan 1 atau 2 ya. Contohnya kita ambil persamaan 1, 2x tambah y sama dengan 9. Maka kita turunkan nilai y tadi. 2x tambah 3 sama dengan 9. Dari mana 3 ini adalah nilai y yang sudah kita dapatkan. Maka 2x sama dengan 9 dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Karena 3-nya harus dipindahkan ke sebelah kanan sebagai konstanta. Maka 2x sama dengan 6. 9 kurang 3 sama dengan 6. Maka x sama dengan menjadi 6 per 2 atau 6 bagi 2. Kenapa? Karena konstantanya harus dipindahkan ke sebelah sini. Maka x didapatkan adalah 3. Setelah udah didapatkan nilai y dan x, maka maka nilai persamaan 1 dan 2 yang di sini tadi x y-nya adalah yang ini, x y sama dengan 3,3. Sekian dan terima kasih untuk contoh metode campuran pada SPLDV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Ketemu kembali dengan saya. Sebelumnya banyak teman-teman kita yang sudah menjelaskan beberapa materi dari persamaan linear. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya ya. Yang akan saya bahas di sini adalah persamaan linear dua variabel. Tentunya yang sudah belajar mungkin tidak asing tentang linear ya. Dan bagi yang baru belajar dan seperti saya ya pemula, mungkin sedikit saya akan menuangkan apa yang saya pahami tentang linear. Dan minta dukungannya buat teman-teman bila ada salah atau miss dari penjelasan saya, mohon komentarnya ya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke everybody, kita lanjutkan pembahasan kita tentang linear dua variabel dengan cara eliminasi. Kita ambil contoh di sini 2x kurangi 5y sama dengan 9 dan 3x kurangi 4y sama dengan 10.
Nah, kita cari dulu pertama itu nilai Y ya. Yang pastinya kita eliminasi nilai X-nya dulu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat 2X dan 3X ya. Kita bagaimana caranya nilainya angkanya ini bila dikurangi harus 0 gitu ya. Makanya kita cari perkalian. Misalkan di sini kita ambil 3 dan 2. Nah, langsung saja kita hitung. 2X dikali 3 sama dengan 6X, dan 5Y dikali 3 sama dengan 15Y, 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, terus lanjut 3X dikali 2 sama dengan 6X, dan 4Y dikali 2 sama dengan 8Y. 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, kita kurangi di sini. Nah, hasil nilai X-nya udah sama nih. Tinggal kita kurangi 6X dikurangi 6X sama dengan 0, kosong. Terus 15Y dikurangi 8Y sama dengan 7Y ya. Terus 27 dikurangi 20 sama dengan 7. Lalu kita cara menemui hasilnya yaitu 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah menemukan ya, Y-nya itu adalah 1 dari bilangan tersebut. Terus lanjut kita mencari nilai X-nya ya. Masih sama 2X. Nah, di sini kita cari bagaimana Y-nya itu bila dikurangi hasilnya kosong ya. Jadi kita taruhlah 4 sama 5 ya. Langsung saja hitung. 2X dikali 4 sama dengan 8X. 5Y dikali 4 sama dengan 20Y. 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, terus lanjut ke bawah. 3X dikali 5 sama dengan 5X. 4Y dikali 5 sama dengan 20Y. 10 dikali 5 sama dengan 50. Nah, hasilnya sudah ketemu ya, 20Y. Tinggal kita kurangi, hasilnya kosong. Di sini ada 8X kurangi 15X sama dengan min 7X ya. Terus lanjut ke 36 kurangi 50 sama dengan 14 ya. Nah, sudah itu buat kita menemukan hasil nilai X-nya, kita bagikan 14. Nah, setujunya ditarik ke bawah, si 14-nya dibagi min 7 ya, sama dengan hasilnya 2. Ya, kita sudah ketemu ya, nilai Y-nya yaitu 1 dan nilai X-nya itu 2. Semoga paham ya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang memang kurang dipahami ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.